Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya kepada Ibu Nur Hayati. Dalam kesempatan hari ini, izinkan saya untuk mempresentasikan proposal penelitian dalam pemenuhan tugas ujian akhir semester metode penelitian akuntansi. Proposal penelitian yang saya ajukan berjudul Analisis Pengaruh ESG, Environmental, Social, and Government terhadap tax avoidance menurut persepsi wajib pajak. Penelitian ini menggunakan metode mixed method atau metode penggabungan antara metode kuantitatif dan kualitatif. Baik, langsung saja kita memasuki bab 1 yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Nah, penelitian ini dilatar belakangi oleh paradigma bisnis yang saat ini dipandang tidak lagi hanya sebagai untuk mengejar profit atau profitabilitas semata, namun juga harus melestarikan atau mendukung green economy, yang dalam hal ini bentuk nyatanya disupport dalam wujud ESG atau Environmental, Social, and Governance. Di Indonesia, implementasi ESG diatur melalui peraturan OJK nomor 51 tahun 2017 yang mana mewajibkan pelaporan keberlanjutan terutama bagi perusahaan-perusahaan yang telah listing di Bursa Efek Indonesia. Pada tahun 2024, sebanyak 873 perusahaan yang terdaftar di BEI telah menyampaikan Sustainability Report-nya atau porsi ini sebesar 97% dari seluruh total perusahaan yang terlisting di Bursa Efek. Nah, namun di sisi lain kita mengamini bersama bahwasanya pajak juga turut menjadi fondasi yang paling besar dalam dalam pembangunan negara ini, yang mana dalam hal ini merupakan penyumbang hingga 80% APBN. Nah, di satu sisi kita tahu bahwasanya perusahaan yang seharusnya patuh terhadap ESG, seharusnya bentuk komitmen real nyatanya itu adalah melalui kepatuhan pajak yang tinggi pula. Namun ada celah di mana biaya lingkungan juga menjadi pengurang pajak. Nah, dari sini apakah perusahaan yang patuh terhadap ESG juga memanfaatkan celah tersebut sebagai tameng atas kerendahan atau atas tarif pajak yang dia bayarkan. Nah, saya mengangkat ada 4 rumusan yang salah. Yang pertama adalah kurangnya transparansi pengungkapan ESG mengakibatkan timbulnya celah manipulasi pelaporan keuangan, di mana aktivitas keberlanjutan dijadikan tameng untuk menutupi praktik penghindaran pajak atau tax avoidance pada industri barang baku. Yang kedua, belum tersedianya standar baku alokasi biaya lingkungan yang memicu ketidakpastian dalam menentukan kewajaran membebankan biaya keberlanjutan, sehingga berpotensi dimanfaatkan entitas bisnis sebagai sarana mengurang penghasilan bruto secara tidak proporsional. Yang ketiga, kompleksitas operasional pada perusahaan berukuran besar menyulitkan otoritas perpajakan dalam melakukan pengawasan rasio kewajaran atau benchmarking-nya menggunakan CTTOR, yaitu Corporate Tax Turnover Ratio, yang berdampak pada ketimpangan pembayaran pajak antar skala industri. Yang keempat, skala ukuran perusahaan yang diproyeksikan melalui akumulasi total aset menciptakan celah visibilitas politis dan kemampuan manajemen pajak yang kompleks, sehingga menimbulkan ketimpangan pencapaian CTTOR antar perusahaan berskala besar, menengah, dan kecil. Nah, tujuan penelitian ini diantaranya adalah untuk pengaruh empiris, persepsi wajib pajak, dan manfaat pembangunan. Yang mana dalam hal ini mungkin untuk menganalisis pengaruh kepatuhan ESG terhadap kecenderungan tax avoidance serta mengeksplorasi persepsi wajib pajak mengenai transparansi pelaporan keberlanjutan dalam mencegah praktik greenwashing. Kedua, menganalisis pengaruh alokasi biaya lingkungan terhadap tax avoidance serta mengidentifikasi
persepsi wajib pajak terkait kriteria kewajaran membebankan biaya lingkungan sebagai pengurang penghasilan bruto. Yang ketiga, menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap tax avoidance serta menguji efektivitas pengawasan rasio kewajaran pajak, yaitu melalui benchmarking Setitor pada entitas berskala besar. Yang keempat, menganalisis pengaruh kepemilikan asing terhadap kecenderungan tax avoidance serta mengevaluasi persepsi wajib pajak mengenai potensi skema perencanaan pajak lintas batas atau lintas negara. Nah, metode penelitiannya menggunakan metode metode penelitian mixed method dengan desain sequential explanatory. Pada tahap kuantitatif, kita akan menguji secara statistik pengaruh kepatuhan ESG, biaya lingkungan, ukuran perusahaan, dan kepemilikan asing terhadap tax avoidance yang diukur melalui Sititor. Dalam hal ini menggunakan regresi data panel. Kemudian pada tahap kualitatifnya, yaitu mendalami persepsi wajib pajak badan atau wakil wajib pajak atau kuasa untuk menjelaskan temuan statistik dari tahap kuantitatif. Baik, ini adalah bab 2. Di bab 2 terdapat tinjauan teori, kerangka konseptual, hipotesis penelitian, kerangka penelitian, lokasi, dan waktu. Nah, di landasan teori atau landasan metode, penelitian ini melandaskan pada teori legitimasi dan stakeholder teori dan ESG, goals, dan komitmen. Yang mana salah satunya dalam legitimasi teori, perusahaan beroperasi di bawah kontrak sosial dan membutuhkan legitimasi publik atau license to operate melalui pemenuhan ESG. Namun, stakeholder teori menegaskan bahwa pajak adalah bentuk pengembalian ekonomi paling nyata kepada masyarakat. Sementara di ESG goals dan komitmen, konflik kepentingan antara prinsipal dan agen mendorong efisiensi pajak. Sesuai political cost hipotesis, perusahaan berskala besar menghadapi sorotan publik tinggi sehingga mengoptimalkan celah regulasi pajak. Tidak hanya atas teori-teori ini, namun juga penelitian dilandaskan pada teori corporate tax turnover ratio yang telah dikenalkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai salah satu benchmarking-nya. Kemudian ESG, biaya lingkungan, kepemilikan asing, dan ukuran perusahaan. Nah, ini adalah kerangka konseptual penelitian ini. Variabel-variabel atas ESG performance, biaya pengelolaan lingkungan, kepemilikan saham asing, dan ukuran perusahaan masing-masing dibandingkan terhadap corporate tax turnover ratio. Yang kemudian hasil atas penelitian kuantitatif tersebut kita teliti secara kualitatif melalui persepsi wajib pajak, yaitu untuk mengevaluasi kualitatif atas celah regulasi, kriteria pembebanan biaya, dan perencanaan pajaknya. Nah, bab 3 meliputi model penelitian, jenis penelitian, objek, subjek penelitian, sumber data, populasi dan sampel, operasional variabel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Yang pertama adalah model dan jenis penelitian, yang sebagaimana telah saya ungkapkan sebelumnya, yaitu menggunakan metode mixed method dengan jenisnya sequential explanatory. Nah, pada mixed method ini menggabungkan antara metode kuantitatif dan kualitatif, di mana kuantitatifnya merupakan bagian dari regresi data panel dan kualitatifnya dengan cara wawancara kuesioner kepada wajib pajak atau kuasa wajib pajak tersebut. Sumber datanya akan berasal dari Bursa Efek Indonesia, laporan tahunan masing-masing perusahaan untuk yang kualitatif, sementara untuk yang untuk yang kuantitatif. Sementara yang kualitatif akan bersumber langsung dari hasil wawancara kepada wajib pajak sendiri atau kuasa wajib pajak. Berikut adalah operasional variabelnya, di mana di sini terdapat Sititor sebagai variabel dependent, kemudian diikuti ESG score, biaya lingkungan, kepemilikan asing, dan ukuran perusahaan. Masing-masing kita skalakan atau kita rasiokan, di mana Sititor langsung saja menggunakan rasio persentase, ESG score menggunakan skor yang dihitung dari 0 sampai 100, biaya lingkungan menggunakan
logaritma natural atas biaya pengeluaran atas penggunaan lingkungan, kepemilikan asing dengan rasio di mana total kepemilikan asing dibagi total seluruh saham yang beredar, kemudian ukuran perusahaan, yaitu menggunakan logaritma natural atas total aset perusahaan. Demikian, presentasi, proposal penelitian yang saya ajukan dalam tugas, penelitian tugas, ujian akhir semester ini. Semoga, penelitian ini dapat berdampak dan semoga Ibu berkenan atas, presentasi yang telah saya, bawakan. Demikian saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.